Penyakit 70% karena makanan minuman yang naik ke lambung ini. Ini Ramadan Allah berikan sehat ini. Ya Allah. Yang kedua, bahagia. Bapak Ibu semuanya, ini kata Rasul, bahagia dunia akhirat. Karena Rasul yang menyabdakannya. Sama-sama kita baca apa yang Nabi sabdakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lisoimi parhatani. Untuk orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Mana bahagianya? Pertama, parhatun indal iftar. Bahagia ketika berbuka. Ini menjelang buka hanya sekian menit lagi. Bu, bahagia nggak? Pak, bahagia Pak? Ditunggu nggak maghrib ini? Ditunggu. Kadang-kadang kalau nggak puasa atau bukan Ramadan, datang waktu maghrib, kadang-kadang satu kekecewaan. Sedang nonton ibu sinetron, pas rame-ramenya, saatnya adzan maghrib. Aduh, ini udah rame-rame maghrib tuh. Sekarang nggak ada. Ditunggu. Begitu maghrib agak kelamaan sedikit, kok belum adzan? Kok belum adzan? Maka prinsipnya jamnya sudah akurat, lalu ada jadwal. Ini akurat. Sekarang di sini berarti jam 5.48. Nah, 5.48 misalnya. Udah pas jamnya akurat, jadwal sesuai, bisa buka walaupun belum ada. Nggak apa-apa. Karena ada kasus muadzinnya buka dulu. Udah adzan, makan. Udah beres dia makan, buka, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 menit dia lambatnya. Nah, ini bahagia ketika berbuka. Berbuka tiap hari dan berbuka nanti tanggal 1 Syawal. Insya Allah kebersamaan kita akan sinergis. 1 Syawal sama semuanya. Lebaran Idul Fitri. Betul? Ada nggak yang 2 Syawal? Nggak ada sama. Yang hari Sabtu puasanya tanggal 1 Syawal lebarannya. Yang puasanya hari Ahad tanggal 1 Syawal. Hanya prediksi yang hari Sabtu puasanya 30 hari. Yang hari Ahad puasanya 29 hari. Jadi pas sama tanggalnya, tanggal 1 Syawal. Berbuka kita bahagia lagi. Ya, maka sunat sebelum berangkat sholat Idul Fitri di sini nanti. Di mana? Oh, di Al-Hidayah. Sebelum berangkat ke sana, sunat untuk berbuka dulu, makan dulu. Idul Adha makannya setelah sholat Idul Adha. Sunatnya Idul Fitri, sunatnya sebelum berangkat. Nabi biasa makan kurma, misalnya 3. Kita mah kalau kupat nggak usah 3, Bu. Nggak usah 3, 3 gede-gede. Kenapa 3? Sunat Nabi 3. Kan kupat gede, kurma kecil-kecil. Ya, nah maka kita yuk bahagia insya Allah. Untungnya, maka untung ya Allah datang Ramadan. Bagaimana tidak untung? Tapi untungnya penekanannya akhirat, untungnya semuanya. Apa untung akhirat? Kita ada kebersamaan. Tadi sampai ada kebersamaan sinergis memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ada berjamaah itikaf. Beda sendiri dengan berjamaah. Tadi ada 3 orang, 5 orang. Itu udah namanya berjamaah. Kalaupun sholat cukup 2 orang. Imam makmum. Berarti lebih dari 1. Ada kebersamaan. Ini buka puasa bersama. Dan sudah disiapin untuk sholatnya enak. Di tempat yang lain kadang-kadang buka bersama, sholat nggak diperhatiin. Jadi udah beres buka bersama, bagaimana saya nggak bawa ini. Jadi terganggu berjamaahnya. Nah, insya Allah untuk di sini, ya, maka nanti mudah-mudahan harapan daripada kita semuanya, jangan-jangan tahun depan, karena ini Ramadan, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pembangunan ini bisa menutup sekitar masjid depan, samping. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya mewujudkan pembangunan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa untungnya?
Pertama untung, karena ibadah Ramadan beda, dilipat gandakan. Apalagi ini Pak Bamusdes, ini terakhir 10 terakhir beda. Karena ada harapan datangnya malam Lailatul Qadar. Beda. Untuk itu kita semangat untuk meraih keuntungan itu. Kita pingin ada kebersamaan. Ibu, bapak, apalagi bapak-bapak ini ibadah sendirian, ngaji Quran iktikaf sendirian. Itu sulit dibendungnya 10 menit ngaji Quran, muatnya udah 5 kali. Bahkan huruf-huruf Quran nggak kelihatan mana ini. Tapi kalau ada kebersamaan, agenda, ya, bagaimana acaranya ya dikit-dikit aja. Misalnya agendanya, ada orang di sini banyak para asatid. Begitu mulai mau jam 10 disepakati, dari jam 10 sampai 10.20 ada orang yang baca Quran, tahsin yang bagus. Kita semua jamaah, berapa orang pun mendengarkan bacaan itu. Bacaan 20 menit. Karena orang membaca Quran baik, dengarnya enak 20 menit. Sudah 20 menit, yuk kita sama-sama zikir bersama. Misalnya, bisa nggak Pak, kita menghatamkan Quran malam itu bareng-bareng 10 kali, bisa nggak? Hah? Kumpul, walaupun 5 orang bisa hatam Quran 10 kali, bisa? Bisa. Baca kulhu. Baca kulhu kalau 10 kali, 3 kali dapat pahala. 1 Quran 3 kali, berarti 30 bacaan Al-Ikhlas. Bareng. Alhamdulillah. Maka kita pun jangan sia-siakan. Sama-sama kumpul kita, hatamkan Quran sekali saja pada saat ini. Dapat pahala hatam Quran. Mari kita baca sama-sama. Kebersamaan kita sinergis untuk hatam Quran bareng semuanya. Nggak terkecuali dengan membaca Al-Ikhlas sama-sama 3 kali. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kayaknya 3 kali begitu. Untuk iktikaf nanti pada menjemput malam itu, ya 30 kali kita bareng baca. Berarti sekian menit kita bisa sama-sama bersinergis, sama-sama bareng kita. Kita baca doa yang kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku meyakini bahwa inilah malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada mengatakan hadis yang lain riwayatnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pertanyaannya Pak, Bu, boleh nggak tanpa karim? Boleh nggak Bu, Pak, tanpa karim? Tanpa karim bacaannya Allahumma innaka afuwun, tanpa karim tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh? Nggak boleh. Tampaknya buang. Jangan Allahumma innaka afuwun tanpa karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh 2, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni atau Allahumma innaka afuwun karim. Jangan pakai Allahumma innaka afuwun tanpa karim. Nah, kita baca dua. Mau langsung Allahumma innaka afuwun atau pakai sifat dulu. Allahumma innaka afuwun sifat pertama, yang keduanya karim sifat yang kedua. Boleh itu. Ini Lailatul Qadar. Malam-malam ini malam ke-22 ini. Ya, teruskan karena bagi yang Sabtu mah ini malam ke-20. 3 ya, udah ganti lagi. Nah, kita mah udah, berarti tiap malam saja sekarang mah. Tiap malam 10 malam. Minimal orang disebut menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Bisa sholat maghrib, isya berjamaah. Maka malam-malam 22, 23 sampai terakhir, jangan sampai ada maghrib, isya kita kelewat tidak berjamaah. Kenapa? Karena bagian orang yang menghidupkan malam itu bisa maghrib, isya berjamaah. Apalagi taraweh ikut berjamaah nanti. Udah taraweh ada tilawah Quran tadarus. Wah, luar biasa. Beda kebersamaan itu. Maka Allah pun senang kebersamaan. Coba Bapak Ibu, dalam Allah menurunkan Al-Quran, inna anzalna, sesungguhnya kami, inna anzalna, kami menurunkan. Ini Pak Bu, yang menurunkan siapa? Yang menurunkan Quran siapa? Allah. Tapi Allah bilang inna, sesungguhnya kami. Kalau kami menunjukkan satu atau banyak? Banyak. Kan Allah satu. Tidak ini anzaltu, tapi inna anzalna. Berarti Allah senang kebersamaan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Jadi Allah senang kebersamaan. Senang kebersamaan. Siapa? Karena yang terlibat Jibril alaihissalam. Jibril yang terlibat, Quran diturunkan oleh Jibril dari Allah, maka Allah akui, mengakomodir. Berarti bukan hanya aku, engkau pun Jibril ikut terlibat. Maka semuanya kami. Ini bukan DKM yang ngasih semata-mata untuk buka bersama 30 hari, sudah ada jadwalnya. Ada kebersamaan. Bahkan dalam satu keterangan hikayat nih Pak Chandra, ada orang yang getol tahajud. Kalau tahajud itu kesolehan sendiri atau kesolehan sosial? Sendiri tahajud mah. Maka ketika tahajud terus tidak pernah dia tidak tahajud. Ada seorang datang ke sana, seolah-olah mengungkapkan malaikat, bawa buku. Bukunya apa? Ditulis orang-orang yang dicintai oleh Allah. Judulnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ketika nanya, oh itu orang-orang dicintai oleh Allah ya, bisa nggak dibaca siapa-siapa? Maka orang tersebut membaca. Orang yang getol tahajud mendengarkan. Aku nomor berapa nih? Karena ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Aku nomor berapa nih? Disebutin 1A, B, C, terus sampai terakhir nama disebutin. Nggak kesebut Pak Mustes, nggak disebut orang yang tahajud. Maka dia mengulangi, Pak mohon maaf, ulangi lagi, mungkin ada yang kelewat ya. Nama itu dibaca lagi. Ternyata orang yang getol tahajud, dia nggak kesebut lagi. Langsung terang-terangan, mohon maaf, kok aku nggak disebut? Kan aku tahajudnya nggak pernah. Ketinggalan. Kata orang ini mengatakan, ini orang-orang yang Allah cintai, bukan orang hanya soleh pribadi, tapi orang-orang yang suka berbagi. Dia suka bersinergis, sosialnya bagus. Dia banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sementara kamu getol tahajud, tapi tetangga sakit, kamu kurang peduli. Ada pembangunan, memang kamu getol ngaji Qurannya, tapi kamu kurang peduli kepada pembangunan. Jadi kamu hanya ngurusin pribadi saja. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mau memberikan manfaat banyak kepada orang lain ternyata. Mudah-mudahan di sini sudah terbukti. Mudah-mudahan bisa membuktikan hal-hal yang lainnya.
Mudah-mudahan kita bisa kebersamaan dalam kebaikan, karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang membaca Quran akan manfaat bagi pribadinya, tapi kalau orang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk manfaat pribadi, orang lain akan bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang diberikannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah dzikir menjelang buka dengan 4 kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Disambung dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita sama-sama menjelang maghrib kita akan baca itu sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami semuanya mohon surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf. Engkau gemar memaafkan ya Allah. Maafkanlah kesalahan dan dosa kami semuanya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat doma'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.